Ya, thank you Mbak Silvi buat waktunya ya malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman ya boleh dibilang pengalaman karena beberapa bulan yang lalu jadi tepatnya ketika bulan Maret akhir itu sebenarnya kan udah dari beberapa bulan sebelumnya kan kita tahu ada COVID segala macam. Nah, sampai tanggal 23 Maret bulan lalu itu saya sakit ya. Awalnya itu hanya sakit pusing ya. Kemudian kalau naik tangga di rumah gitu kan, jadi kayak leng-leng gitu ya. Jadi kayak kehilangan keseimbangan. Terus mual ya, muntah gitu ya. Itu beberapa hari setelah mengalami yang susah makan karena memang pada saat itu seminggu saya nggak bisa makan karena semua rasa kayaknya sama gitu. Jadi mau makan apapun, makanan kesukaan saya pun itu semua rasanya sama. Jadi nggak pernah ada rasanya gitu ya. Terus udah gitu ketika makan pun nggak pernah bisa 2-3 suap gitu. Jadi selalu cuma 1 sendok udah kenyang gitu ya. Jadi nah saya pikir waktu itu adalah mah saya gitu kan karena dulu sekali gitu ya saya punya mah gitu ya karena mah saya saya pikir kambuh gitu kan karena sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu tuh mah saya udah sembuh gitu ya udah nggak terjadi lagi sakit mah gitu. Nah apakah karena mah saya kambuh lagi gitu kan jadi karena seminggu itu benar-benar kondisinya sangat tidak enak banget gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gitu ya, pergi ke rumah sakit karena untuk diperiksa takutnya terjadi apa-apa di dalam pencernaan saya gitu kan, karena yang tadi Mbak Silvi juga jelaskan gitu ya, pencernaan itu sebenarnya kan awal dari segalanya gitu kan. Jadi saya datang ke rumah sakit pada saat itu ke internis spesial lambung gitu ya, karena saya pengen dicek lambung saya apakah terjadi sesuatu atau tidak gitu kan. Nah, pada saat itu saya ingat banget itu tanggal 28 karena seminggu setelah saya mengalami yang namanya mual dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin bisa dilihatin ininya ya, slide-nya waktu itu saya ke dokter. Nah, slide yang kedua kali ya sebelum yang ini. Slide yang kedua. Jadi slide yang kedua itu nah ini tanggal 28 Maret waktu itu saya minta dokter untuk lihat dalam saya gitu ya. Jadi waktu itu dokter merekomendasi untuk scan torak gitu kan. Jadi cuma scan torak aja, tapi ternyata setelah hasil scan torak itu dokternya bilang bahwa di paru-paru saya itu ada flek-flek putih. Ya, flek Dan putih. flek-flek putih ini adalah gejala dari COVID. Jadi waktu itu dibilang oleh dokter itu seperti itu. Jadi saya harus menunggu beberapa menit ya, kalau nggak salah setengah jaman atau 1 jam, karena mereka sedang mempersiapkan untuk saya CT scan. Karena nggak langsung dari situ langsung CT scan gitu ya. Jadi saya nunggu di luar dan kemudian karena saya waktu itu nggak mudeng dalam arti saya nggak tahu kalau COVID itu ke paru-paru ya, karena di awal-awal saya cuma tahu orang yang COVID itu adalah apa batuk, pilek gitu kan, apa namanya seperti itu gitu ya. Nah sementara saya tidak mengalami yang namanya batuk pilek yang itu yang gimana gitu. Jadi saya sama sekali nggak pilek batuk, iya ada tapi nggak yang seperti apa gitu kan. Nah jadi ketika saya nunggu itu saya langsung browsing gitu ya. Jadi saya googling. Nah slide yang pertama itulah yang saya lihat gitu ya yang di mana saya waktu itu googling, jadi saya lihat, oh oke, ternyata corona ini atau COVID-19 ini itu juga ininya ke paru-paru gitu kan, dan kondisi paru-parunya itu seperti itu gitu kan. Nah akhirnya ini masuk tuh ke dalam pikiran saya waktu itu, jadi sambil nunggu benar-benar kalimat dokter itu tuh jadi buat saya apa ya bikin saya stres Ya. gitu kan iya karena saya datang saya pikir bahwa saya itu cuman mah gitu kan jadi cuma sakit lambung atau apa gitu kan tapi ternyata itu di situ ya kalau lihat slide yang kedua tadi ya balik lagi ke slide yang itu adalah paru-paru saya kena gitu jadi setelah di CT scan karena CT scan itu kalau menurut dokter itu lebih jelas dibandingin torak gitu ya jadi ini yang di bawah itu CT scan. Jadi hasilnya memang persis seperti yang tadi saya browsing. Istilahnya paru-paru saya udah dipenuhi dengan flek-flek putih ya kalau itu saya tandain. Nah, itu paru-paru saya kondisinya. Ya, seperti itu tanggal 28 Maret
gitu loh, seperti itu. Jadi waktu itu setelah berobat saya cuma dikasih antibiotik ya selama 2 minggu dan harus datang lagi Harus waktu habis itu. ya, harus diminum. Iya, harus habis, cuma dikasih antibiotik saja. Nah, waktu itu, pulang dari sana, karena memang saya sudah nggak bisa makan gitu ya, cuma satu sendok, saya tuh konsumsi ya saya bersyukur banget, karena, Mbak Silvi yang memperkenalkan Alpha Meta, Alpha Spin kepada saya gitu ya, beberapa tahun yang lalu, itu is amazing banget. Saya sangat bersyukur banget, karena di saat saya tidak bisa makan apa-apa, di saat saya tidak bisa mengkonsumsi buah pun saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu, semua rasa, semua pencernaan saya, indera penciuman saya pun itu semuanya tuh udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena saya mencium sabun pun, apapun itu, sampo, segala macam itu semua sama. Jadi baunya itu sama gitu. Jadi bukan wangi tapi bau banget gitu kan. Jadi udah mau menghirup pun Mengganggu panca indera ya. iya, mengganggu panca indera. Jadi itu udah nggak enak banget ya pokoknya. Jadi yang cuma masuk itu cuma alfa meta. Jadi selama beberapa hari itu gitu ya. Jadi saya konsumsi alfa meta itu dari pagi sampai malam itu bisa 5 kali karena nggak ada makanan yang masuk gitu ya. Jadi itu yang saya konsumsi. Jadi selain antibiotik yang dikasih sama dokter selama 2 minggu itu saya konsumsi alfa meta. Nah akhirnya datang lagi ke mana rumah sakit tanggal 8 April itu di scan torak lagi gitu ya. Hasilnya seperti yang kedua, yang di slide kedua, dan akhirnya datang lagi tanggal 28 April itu 2020 itu kondisinya seperti itu ya, di slide yang paling atas di atas ya. Nah, selama proses ini saya sangat bersyukur banget ya, karena saya ada di satu komunitas yang luar biasa banget, FFG yang tadi Mbak Silvi juga infokan gitu ya, di komunitas yang sangat positif. Jadi waktu itu sebenarnya betul banget apa yang tadi dikatakan, stres itu adalah salah satu faktor utama membuat kita asam. Kenapa? Karena waktu itu saya awal Maret saya pernah diskusi juga, saya pernah cerita juga sama sahabat saya, teman saya, Mbak Tita, Bu Hera ya, mungkin yang ada di sini yang lihat ataupun enggak ya, saya cerita banyak gitu ya tentang ya itu pikiran saya yang benar-benar waktu itu sangat ini banget lah, stres banget gitu ya, sampai saya cerita pun nangis gitu kan, karena memang ada sesuatu yang sedang saya hadapi waktu itu gitu kan, sampai saya juga ketemu sama Bu Yuliani. Thank you Bu Yuliani kalau ada di sini gitu ya. Jadi yang memberikan masukan-masukan yang positif buat saya waktu itu gitu kan. Jadi benar-benar supaya saya berpikir yang positif, berpikir yang bagus-bagus gitu ya. Nah, saat saya mengalami ini pun gitu ya, yang namanya Ibu Hera, Ibu Yuliani itu sering banget telepon gitu. Saya cuma bisa nangis sebenarnya waktu itu kalau Bu Yuliani telepon gitu kan. Tapi Bu Yuliani itu yang memberikan saya selalu kekuatan gitu ya, supaya saya tetap kuat, supaya saya tetap afirmasi, supaya saya tetap bilang saya sehat, saya diberkati, saya bersyukur dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di komunitas FFG ini yang sebenarnya juga memberikan proses kesembuhan buat saya waktu itu gitu loh. Jadi selain saya minum Alpha Meta, saya minum air Alpha Spin yang saya suling ya waktu itu, karena kita ada saya suling tuh Alpha Spin airnya gitu ya, saya minum untuk dibikin Alpha Meta. Jadi ini yang benar-benar membuat saya sangat-sangat bersyukur banget gitu ya di tengah-tengah komunitas ini, di komunitas FFG, dan juga produk-produk yang sangat luar biasa buat saya gitu ya, karena waktu itu benar-benar kalau saya nggak konsumsi Alpha Meta gitu ya, saya tidak tinggal di dalam suatu kuantum di rumah saya, karena saya pasang kuantum ya di kamar saya, tapi pada saat ini luar biasa banget. Jadi itu yang namanya jadi Alpha Spin itu saya kayak tidur di atas Alpha Spin. Jadi di atasnya saya pakai. Alpha metanya itu berapa kali ya? Waktu itu saya 5 kali karena saya nggak bisa makan. Jadi makannya cuma 1 sendok udah nggak kuat gitu ya. Jadi harus konsumsi minumnya Alpha Meta, dan puji syukur karena memang Alpha Meta itu ya karena cairan ya, jadi mudah untuk saya makan gitu ya, sudah minum gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi Nah, sel paru-parunya langsung
bagus gitu ya. Iya, jadi Baik. sel-sel paru-parunya atau segala macam tuh kelihatan di tanggal 5 April, karena saya ketika tanggal 28 April itu cek sama dokter seperti itu, jadi balik lagi tanggal 5 untuk dilihat ya secara menyeluruh gitu ya di CT scan, akhirnya ya terjadi apa yang signifikan banget dan sudah dinyatakan oleh dokter bersih gitu ya, kembali seperti normal gitu ya. Jadi Biasa ya. iya, jadi saya sangat bersyukur banget, saya sangat beruntung sekali karena ya itu dia gitu ya, dengan makanan yang sehat yaitu alfa meta, minum air alphaspin gitu ya, dan juga menjaga pikiran kita sebenarnya. Intinya adalah kita harus menjaga pikiran kita juga gitu kan dari hal-hal yang negatif lah. Jadi kita harus menjaga mind kita gitu ya supaya tetap positif segala macam. Nah itu saya sangat bersyukur banget gitu karena kalau tanpa alfa meta gitu ya, tanpa mungkin saya ada di komunitas FFG, mungkin saya udah nggak tahu ya kondisi waktu itu tuh seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi memang ya beruntung banget lah gitu ya, saya ada di sini, saya ada di komunitas ini, saya memiliki produk-produk yang luar biasa gitu ya. Thank you buat Mbak Silvi yang sudah memberikan informasinya buat saya gitu kan, seperti itu sih apa kesaksian saya ya. Terima kasih ya Toing, Sama-sama, ya. semoga bisa Karena ini bermanfaat buat banyak orang. yes, bisa bermanfaat buat banyak orang karena Ya. kami semua di sini juga mungkin sebagian ada juga yang belum pernah dengar ya. Tapi kalau yang namanya alpha meta itu terbukti secara klinis ya. Alpha spin terbukti secara ilmiah. Jadi ini bukan sesuatu yang ya mungkin ada yang bertanya-tanya, memang luar biasa. Coba belajar lagi lebih dalam lagi tentang produk-produk yang luar biasa ini yang sangat membantu dan menolong banyak orang.